Hidup tak selalu memberi kenyamanan. Seringkali kejutan datang dalam keadaan menantang, maka tinggal kita pilih dengan bijaksana. Tetap diam dan berakhir penuh seandainya, atau mengambil kesempatan dan menikmati sensasinya. Sehingga saya mulai ini semua dengan dilaporkan, tidak secara langsung dan penuh dengan editan. Inilah Wira Cerita episode 17 Bali. Semua ini berawal dari ajakan seorang kawan yang kini sudah menjadi sobat finansial freedom, yang sekarang juga hidupnya di Bali, yaitu Zawin Nur, yang dengan tiba-tiba chat saya, "Oi, kolaps YouTube ya, naik Gunung Mania." Langsung saya balas dengan screenshot tiket. Pas terjadilah sebuah penjelajahan Bali yang rencananya akan menaiki Gunung Abang. Lalu hari itu pun tiba. Saya berangkat dari Purwokerto, diantar bareng sama teman-teman nyetir, karena sudah jadi kebiasaan kalau saya pergi itu entah kapan pulangnya. Saya selalu beli tiket perginya saja. Tiket balik ya sudah, biarkan nanti. Biarkan itu menjadi ledakan-ledakan kala traveling. Sampai bandara jangan lupa cek-cek ulang barang, lalu masuk saja langsung dan belok dulu ke pengecekan hasil tes rapid. Setelah itu kamu bisa udak-uduk dulu di smoking room atau langsung di ruang tunggunya saja, dan bersiaplah, sebentar lagi kita akan berangkat ke Bali. And welcome to Igusti Ngurah Rai International Airport in Denpasar, Bali. Terima kasih. Dan sampai di Bali, saya disambut oleh peristiwa yang sangat-sangat wahih-hui, boh, ramah, shower pokoknya. Jadi saya kan bawa tas, saya masukin bagasi. Biasanya sampai itu kan saya tunggu tuh, tiba-tiba tidak ada. Panik nggak? Ada rasa-rasa, loh, ini mana tas saya? Daripada panik berlebihan, mending langsung ke pelaporan. Jadi saya langsung laporin, ini tas saya tidak ada, Pak. Bagaimana ini? Ini kok hilangnya sangat-sangat tidak diprediksi. Ini tas saya hilang atau hanya fenomena ghosting? Wih. Lalu saya disuruh ngisi form keterangan kehilangan. Lalu saya minta kejelasan, ini kapan Pak kira-kira tas saya bisa balik? Lalu dia ngasih nomor, "Mas, ini nomor, simpen, nanti nomor ini yang akan menghubungi Anda. Kalau tasnya udah ketemu nanti akan kami kabari kok, Mas." Oke. Saya langsung menuju ke parkiran karena di situ Bapak Zawin Nur sudah menunggu saya. Sama siapa? Gokil. Content creator gokil. Ini adalah apa ya? Ini adalah ciri-ciri seorang komika yang mencari lubang di kala off air-nya sedih. Tidak ada off air, tidak ada penghasilan, mencari lubang baru. Tidak ada panggilan TV, tidak ada stand up off air, tidak ada isi seminar. Karena tas saya belum ketemu nih, alias belum sampai mungkin, atau ketinggalan atau gimana, akhirnya kita ngopi dulu. Gokil. Sang financial freedom. Mobilnya baru lagi, baru terus. Ini parkir premium loh, harus disebutin juga. Apa bedanya? Bayar lebih. Hidupnya di Bali, punya mobil pribadi, chill. Ya kan, seenggaknya kita jadi punya dua mobil di dua tempat berbeda kan. Wow, dulu di Malai juga punya ya Pak ya? Dulu Malaysia udah punya juga ya. Kesuksesan, mantap. Coba lihat ke atas. Hah? I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century? Or will I be forgotten like dust in the wind? Or the talk of the town that we are living in? Tak terasa udat-udut ngomongin itinerary, tahu-tahu sudah jam 8 malam. Nomor yang katanya mau menghubungi saya itu kok tidak menghubungi, makanya saya inisiatif. Saya telepon tuh jam 8 malam. "Hai, apa kabar? Kamu sekarang udah bahagia?" Nggak mungkin. Saya langsung nanya, "Pak, gimana? Tas saya ketemu belum?" "Oh, udah ketemu, Mas." "Loh, katanya Bapak yang mau ngubungin duluan. Kok ini saya yang ngubungin? Apa bedanya sama PDKT itu yang katanya udah jalan, dikasih harapan, tapi ujung-ujungnya saya yang ngubungin duluan?" Daripada pusing, langsung aja saya ke bandara minta antarin ke Zawin. Sampai sana, bener, tas saya ketemu. Alhamdulillah. Untungnya ketemu loh. Kalau enggak, saya udah nyiapin pantun.
Karena ini kan maskapai penerbangan penuh pantun, harus dilawan dengan pantun dong. Pantun dilawan pantun, jadinya sampo. Udahlah lanjut yuk. Terus saya ambil tasnya dan kembali ke mobilnya Zawin. Kita akan bersiap untuk mengisi tenaga ulang dengan tidur. Kemudian saya pun diantar Zawin ke Kelungkung, daerah di Bali. Di situ ada teman saya namanya Wira juga. Dulu tuh saya tuh sering war-war nggak jelas lah. Kalau misalkan pusing gitu terus ke Bali tuh, nah saya ngerepotin orang ini nih sampai sekarang. Makanya kalau ke Bali tuh entah kenapa biar nggak ada yang kurang, kayak harus tidur di tempat dia, numpang makan, numpang tidur, ngerepotin lah pokoknya hidup. Dan keesokan harinya petualangan pun dimulai. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Dan hari ini petualangan akan dimulai untuk jelajah Bali. Ini mau ketemu dulu sama Zawin yang akan membawa saya berkeliling. This morning I'm so clear a light as any to see the horizon and the far. Selama di Bali itu biasanya saya ngerepotin orang ini nih. Ini namanya Wira juga. Halo. Mantap. Nah ini perjalanan ketemu Zawin di Goa Lawah ya. Nanti dari situ saya ngikut Zawin terus cus ke Desa Tenganan. All that ever was is alright. Vlogger gokil. Aman beli. Aman bro. Siap. Thank you. Thank you. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow. Hai guys. There's no time to borrow today. Well, something's gotta give today. Parah lagi. It's a good day. Karena kaki saya masih cenat-cenut tuh pasca pendakian dari Sindoro, makanya saya diajak Zawin untuk refreshing dulu ke sebuah desa yang masih menjaga adat, tradisi, dan budayanya. Namanya Desa Tenganan. Dari gerbangnya saja kamu bisa merasakan bahwa ini betul-betul masih sangat asri. Masuknya saja seikhlasnya. Jadi kamu masuk tuh di belok kanan, langsung ada kayak registrasi pos gitu. Kamu tinggal masukin uang seikhlasnya kamu. Setelah itu kamu silakan jelajah dan setiap orang di situ kamu bisa ajak ngobrol dan bertanya-tanya tentang kehidupan di Desa Tenganan. Sekarang di sini tanggal 1. Itu berjalan 30 hari terus. Artinya 15 di awal, 15 di akhir tetap. Setiap 3 tahun beda lagi. Ini berarti yang melakukan warga sini semua. Kerama intinya aja. Selama itu. Lalu kami pun berjalan menelusurinya, ambil gambar. Di situ juga kami ditemani oleh kawan dari Senap Indo Bali, yaitu si Gungde. Bagus banget, tempatnya sangat asri, tertata rapi. Tapi begitu ditelusuri semakin ke dalam, kok tiba-tiba ada suasana cut action. Ada lampu-lampu sorot, ada orang-orang berlalu lalang dengan HT. Itu minggir, itu, clear area. Wow. Seperti hal-hal yang pernah familiar di hidup saya. Sepertinya dulu saya sempat mengalami hal-hal semacam itu. Berdiri, di make up, dengan wardrobe, lalu ditata, disuruh bacain naskah, lalu beradu acting dengan kawan-kawan. Wow, kayak ucapan-ucapan action, cut, bungkus, it's a wrap, wow. Sepertinya saya pernah mengalami hal-hal semacam ini. Gini deh, nggak usah jauh-jauh kamu pernah nonton apa enggak, tapi kamu pernah lihat muka saya kan di bioskop? Pernah nggak? Ada 3 sih film saya, tapi kayaknya udahlah ya. Ternyata di situ sedang ada syuting buat film yang akan ditayangkan di Netflix. Wow, mantap sekali. Kami akhirnya duduk-duduk sama kru film yang ada di situ dan bercerita tentang hidup, bercerita tentang ini proyeksinya akan seperti apa, proyek-proyek besar perfilman, sambil bersantai karena pada akhirnya kita bercerita tentang sebuah
persyutingan. Gak lama dari situ kita langsung berinisiatif untuk pulang duluan dan berpikir, kayaknya emang kita langsung naik gunung aja deh. Kami pun berpamitan dengan para kru yang di sana dan melaju pulang. I know it's nothing new, but it's so good to see you. Sembari berbincang tentang keentahan, lembayung pun mulai muncul dari kejauhan. Kami pun menuju arah cahaya, mencari penutup hari sebelum malam datang, dan keramahan langit sebelum pulang. Di pinggir pantai itu kami berdiri, menyantap irisan lumpia yang disiram sambal kacang, menatap senja di tepian karang, bertanya akan esok yang sebentar lagi datang. Dengan malam yang menjadi gerbang, dan doa-doa yang mulai terbang. Mari bersiap untuk mendaki Gunung Abang. Berbiasalah, berbahagialah.